Mau dibilang syair, tapi kata-katanya nyinyir. Mau dibilang puisi, tapi aromanya berbau provokasi. Mau dibilang sastra, tapi kalimatnya sungguh menghina. Mau dibilang seni, tapi nadanya penuh caci maki. Mau dibilang ilmiah, tapi isinya syarat fitnah. Ini suara pujangga atau jeritan onta betina. Anjing kura tak pernah berbohong, barang sekali. Seorang mantan pejabat di negeri ini, dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Gampang lah dikondisikan kan, diancam atau dikasih duit atau kasih jabatan. Ya, saya bukan menuduh, tapi pokoknya pasti dikondisikan lah ya. Rama Sarita tuh nekam, dia kan agak usil juga biasanya. Dia mungkin mau memotong yang bisa dipotong untuk di Faisal Assegaf, bilang direstui. Kapan merestui? Saya bilang nggak mungkin. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Adili Jokowi dan kawan-kawan. Dan Jokowi harus dimakzulkan. Harus dimakzulkan kata mereka. Iya, sebelum pemilu harus dimakzulkan katanya. Pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Assegaf. Silakan Bang Faisal. Ya namanya dunia teknologi informasi sekarang ini ya, masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan juga di media. Jadi apa namanya pura-pura kuliah di universitas ternama padahal ijazahnya beli. Dan yang terlibat dalam persekongkolan jahat untuk menutup-nutupi terbongkarnya ijazah palsu ini ya harus diusut tuntas, termasuk UGM. Kata-kata Pak Mahfud MD ini ya, ketika semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang. Ya, sebenarnya bukan semalam, sudah beribu-ribu malam kita ini tanpa polisi ya. 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. Jadi ya saya sudah nggak sabar ini. Akhirnya seperti apa? Tadi ini kan kita meraba-raba skenario, berbagai skenario, kita bingung. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. ini bukan lagi persoalan domestik, bukan lagi persoalan nasional. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Mudah-mudahan ya, penduduk Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena begini, karena kasus ini lagi menyampaikan kebenaran, makan korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur begitu, terus nanti ada orang lagi. Saya kira yang penting mumpung berkuasa harus cuan secuan-cuannya, nggak peduli rusak semua. Kalau perlu dirusak, rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan mengulas seorang perempuan cantik tapi bermulut busuk, Rahma Sarita, yang puisinya beberapa hari belakangan terakhir viral di media sosial. Puisi yang sungguh-sungguh jauh dari nilai-nilai seni dan sastra, bahkan judulnya pun Anjing Kurap. Dan kita semua tahu siapa yang dituju oleh orang ini. Siapa lagi? Bukan, kalau bukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Jokowi. Yang kita tahu orang ini memang bukan hanya sekarang-sekarang, tetapi dari dulu orang ini memang sangat getol menyerang Bapak Jokowi semenjak beliau bahkan masih menjadi presiden ya. Para sahabat, di sini ada beberapa poin penting yang akan saya ulas. Selain puisi ini, yang kita mungkin apabila para sahabat ada yang belum tahu, orang ini dulu bahkan pernah menghebohkan publik ketika terseret dalam kasus pelecehan Pancasila, dan saat itu dia adalah staf khusus anggota DPR dari Nasdem. Oleh karena itulah dia menuai buahnya dengan dipecat langsung.
karena dia mempelesetkan Pancasila, dan nanti akan kita ulas. Kemudian orang ini juga di dalam podcast atau unggahan di YouTube-nya di Realita TV itu tidak berhenti untuk membuat propaganda dalam dukungan kepada para barisan pemfitnah ijazah palsu Bapak Jokowi. Kemudian orang ini juga pernah terlibat polemik dengan Bapak Mahfud MD yang waktu itu masih menjadi Menko Polhukam, dan ini melibatkan dengan rekan sebangsanya dan sejenisnya, yakni Faisal Assegaf yang juga seorang raja nyinyir dan provokasi terhadap Bapak Jokowi, kita tahu semua. Kemudian orang ini Rahma Sarita juga getol dalam menggiring opini publik untuk menyesatkan dengan penyesatan narasi terhadap keaslian ijazah Bapak Jokowi. Bahkan dia beberapa kali mengundang orang-orang yang ada 2 diantaranya yang sekarang dalam bidikan menjadi kandidat kuat bakalan menghuni Hotel Prodeo terkait fitnah ijazah palsu ini, yakni Roy Surya dan Dr. Tifa di dalam podcastnya di kanalnya Rahma Sarita ini, di mana waktu itu Rahma Sarita beserta Tifa dan Roy Suryo bermaksud untuk membawa kasus ijazah palsu Jokowi ini ke Komisi Hak Asasi Manusia Internasional, itu kata Tifa. Kemudian Rahma Sarita ini juga di dalam aktivitasnya dia selalu memprovokasi publik dan getol bersuara untuk adili Jokowi. Ya, tentu dengan rekan sebangsanya seperti Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Tifa, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan ulas semuanya. Oke para sahabat, kita bongkar bagaimana kebusukan dari orang ini, terutama dalam serangan fitnah dan provokasinya, penebaran kebencian terhadap Bapak Jokowi. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit menunjukkan kepada Anda kenapa hari ini saya memakai baju oranye. Itu sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dan termasuk doa kepada 5 orang terlapor yang bakalan menjadi kandidat kuat untuk yang telah memesan tiket bakalan menghuni Hotel Prodeo. Dan tentu saja biasanya kan pakai rompi oranye, dan ini secara simbolik saya ingin bersimpati kepada mereka, atau dengan kata lain untuk mendoakan secepatnya 5 orang ini segera memakai rompi oranye. Oke para sahabat, kita bongkar siapa sebenarnya Rahma Sarita ini. Dan kita simak cuplikan videonya yang sudah saya rangkum berikut ini. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi.
pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Nah, itu para sahabat ya, sekilas cuplikan dari puisi yang dibacakan oleh si onta betina ini, yang sebenarnya dibilang puisi juga seperti tadi saya bilang ya, puisi tetapi penuh provokasi. Ini sama sekali jauh dari puisi. Tidak juga, karena sedikit-sedikit saya agak suka puisi ya. Jadi saya lihat ini puisinya dari Rahma Sarita ini dalam menyusun kalimatnya aja. Sambil contoh ini yang konyol. Kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Nah ini, kuulurkan sepotong roti. Apakah dia nggak tahu ya bahwa anjing itu bukan herbivora, tetapi itu karnivora? Apakah anjing mau sepotong roti? Itu kalau bikin puisi ya jangan asal menyusun kata-kata tetapi ngawur. Ya misalnya kalau anjing ya biasanya daging atau tulang. Yang paling populer adalah kalau untuk anjing itu kuulurkan sepotong tulang misalnya. Nah itu baru masuk. Ini sok-sok puisi-puisi tapi redaksinya juga ngawur ya para sahabat. Terus dia yang penting lagi nih ya. Semua dikorupsi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Ini kalau kita perhatikan nih, ya kita tahu yang dimaksud dia siapa, kita semua tahu. Meskipun dia tidak menyebutkan nama, tapi kita paham betul puisi ini ditujukan untuk siapa, kecuali Bapak Jokowi ya. Artinya dia melontarkan tuduhan bahwa Bapak Jokowi itu PKI, dan ini tuduhan yang serius. Tuduhan yang serius para sahabat, karena itu isu Bapak Jokowi anak PKI itu sebenarnya isu lama dari sudah 10 tahun dari 2014. Berarti malah sudah 10 tahun lebih. Tetapi dia masih memainkan narasi busuk ini untuk untuk mendowngrade kredibilitas Bapak Jokowi. Dan ini pembunuhan karakter yang luar biasa. Dan menurut saya orang seperti ini sebenarnya layak masuk daftar. Dan kalau boleh saya usulkan, orang seperti ini layak nyusul daftar dari 5 orang yang dilaporkan. Dan dia layak untuk memakai rompi oranye. Setuju nggak para sahabat? Ya, kita lanjut. Dengan uangnya, semua dijadikan selalu menduduki posisi tengah adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongan. Dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Nah, inilah tuduhan keji dari seorang Rahma Sarita demi membela gerombolan pemfitnah ijazah Bapak Jokowi. Dia bilang Bapak Jokowi yang bohong, tetapi yang melaporkan itu
pemutarbalikan fakta ya bagaimana. Karena sebenarnya mereka ini bukan masalah Bapak Jokowi bohong, tetapi mereka telah menyebarkan fitnah dan kemudian dilaporkan, tetapi justru membolak-balik. Bapak Jokowi yang bohong, Bapak Jokowi yang melaporkan. Bapak Jokowi, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya, ketika beliau sudah berani membawa masalah ini ke ranah hukum, beliau pasti yakin. Saya yakin beliau pasti memiliki ijazah yang asli. Kalau tidak, itu adalah sama saja dengan bunuh diri ya. Nggak logis sama sekali kalau memang ijazah Bapak Jokowi palsu atau kata orang tidak lulus dari UGM. Kalau beliau berani membawa ke jalur hukum, menurut saya tidak akan mungkin. Tetapi selanjutnya nanti di video berikutnya akan kita perlihatkan bagaimana Rahma Sareita ini menggiring opini publik terhadap Bapak Jokowi. Negeri anomali. Inilah unggahan Rahma Sareita di media. Nah, ini adalah jejak digital dari Rahma Sareita yang terpeleset dengan pelecehan Pancasila beberapa tahun lalu, di mana dia menuliskan di akun Twitternya, akun X, dia memplesetkan dengan Pancasila versi negeri Wakanda. Satu, ketuhanan yang berkebudayaan. Dua, kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya. Perpecahan Wakanda, kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan, ketidakadilan sosial bagi ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa. Lambangnya burung emprit noleh ke kiri. Pelecehan terhadap Pancasila inilah yang membuatnya yang waktu itu menjadi staf khusus, staf ahli anggota DPR dari Nasdem, yang kemudian dia akhirnya dipecat. Ini kurang lebih sama dengan seorang politikus gaek yang dalam tanda kutip dikutuk oleh Gus Dur menjadi gelandangan politik. Siapa lagi? Amin Rais, yang juga pernah melecehkan Pancasila dengan mengganti redaksinya dengan versi dia. Tujuannya tidak lain adalah menyerang Bapak Jokowi. Jadi antara Rahma Sareita dengan Amin Rais ini ada satu benang merah yang bisa kita hubungkan. Sama-sama menghalalkan segala cara untuk menyerang Bapak Jokowi, bahkan sampai berani untuk mengubah teks Pancasila. Kita lihat sejenak dulu ketika Amin Rais mengubah teks Pancasila. Ini teks Pancasila yang pernah diubah oleh Amin Rais, saya tidak perlu putarkan videonya. Satu, keuangan yang maha perkasa, kemanusiaan yang zalim dan biadab, perpecahan bangsa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu setaniah Jokowi yang mengarah kepada nepotisme dan dinasti gila. 5, kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini karya besar dari seorang mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan yang terhormat, pimpinan tertinggi, sampai dia berani memplesetkan redaksi Pancasila hanya untuk melampiaskan kebencian dan dendam kesumat kepada Bapak Jokowi. Dan sampai sekarang orang ini juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang ini ya, termasuk dengan Rahma Sareita dan sebangsanya, termasuk 5 orang yang dilaporkan, yakni menyerang Bapak Jokowi dengan fitnah ijazah palsu.
Ya mungkin lain kali akan kita ulas kalau Amin Rais ini berkaitan dengan ijazah palsu, fitnah ijazah palsu kepada Bapak Jokowi ya para sahabat. Dan kita lanjut mengulas video selanjutnya. Inilah unggahan Rahma Sarita di media sosial yang menyebabkan dirinya dipecat dari status sebagai staf ahli Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat. Rahma Sarita menulis Pancasila versi negara Wakanda yang 5 silanya diubah dan tulisan lambang negaranya burung emprit noleh ke kiri. Unggahan itu direspon Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Nasdem Lestari Murdiat yang kemudian mengirimkan surat ke Sekretariat Jenderal MPR untuk memberhentikan staf ahlinya yang bernama Rahma Sarita. Lestari menuding Rahma melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara dan mengabaikan kebijakan MPR soal menjaga dan mensosialisasikan 4 konsensus kebangsaan. Nah ini para sahabat ya, ini tahun berapa ini ya, udah agak lama. Orang ini memang kalau boleh dibilang waktu itu istilahnya adalah kadal gurun yang masuk dalam kelompok kanan ya. Bahkan dia berani-beraninya itu melecehkan Pancasila dengan mengubah teksnya. Seharusnya kalau menurut saya orang ini layak untuk diseret ke ranah hukum. Karena dia terlalu berani ya dengan mengubah atau memplesetkan Pancasila ya, seperti Amin Rais tadi. Ini jenis orang-orang yang sepertinya perlu moralnya dididik, bukan di sini tetapi di dalam lembaga pemasyarakatan, di dalam lapas, di dalam penjara. Mungkin kalau dididik di sana dia akan pintar dan cerdas dan mengerti bagaimana nasionalisme dan menghargai dasar negara kita yang menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan yang mestinya haruslah kita jaga dengan segenap tumpah darah, bukan malah mempermainkan, memplesetkan, apalagi digunakan untuk menyerang atas dasar kebencian kepada orang lain, termasuk kepada mantan kepala negara, mantan Presiden Republik Indonesia yang sudah membuktikan kerja nyatanya dan berkontribusi besar dalam mengubah sejarah bangsa ini menjadi lebih baik selama 2 dekade. Meski sudah meminta maaf, Rahma Sarita tetap dipecat dari posisi sebagai staf ahli Lestari Murdiat. Kalau purnawirawan TNI aja sudah menentukan sikap, begitu ya. Sementara kalau di UGM ini mungkin kalau seangkatan teman-teman seangkatan Jokowi cuma 67 orang, gampang lah dikondisikan kan, diancam atau dikasih duit atau kasih jabatan. Ya, saya bukan menuduh, tapi pokoknya pasti. Nah ini tadi yang saya bilang bahwa orang ini selalu tidak pernah berhenti memprovokasi, menggiring opini publik dengan menebarkan narasi sesat dan framing jahat bahwa ada konspirasi besar dari termasuk UGM untuk menyelamatkan ijazah Jokowi agar tidak terbukti palsu. Ini menurut dia bilang bukan menuduh. Bukan menuduh. Kalau bukan menuduh, ini apa namanya? Dia bilang begini, tapi dia bilang bukan menuduh. Menuduh, tapi pokoknya pasti kasih duit atau kasih jabatan. Ya, saya bukan menuduh, tapi pokoknya pasti dikondisi. Nah, kalau bukan menuduh namanya apa? Oke, bukan menuduh, tapi memfitnah. Ya, bolehlah. Lah ya, itu kan bisa aja. Tapi apakah mungkin alumni UGM mungkin dikondisikan juga? Yang penting kan sudah sangat ini membangun gitu ya, kerja-kerja infrastruktur. Utang 21.000 triliun. Nah ini podcast dari Rahma Sarita di kanal YouTube-nya bersama dengan 2 calon canapi, Roy Suryo dan Tifa, di mana mereka sedang gosip bagaimana kelanjutan dari tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Jokowi.
Makanya orang ini memang layak dan pasti nyaman berkumpul dengan komunitasnya, komunitas pembenci, komunitas pemfitnah, komunitas provokator. Ya cocoklah orang ini mereka bergabung. Roy Suryo, Tifa, dan Rahma Sarita, dan di sebelahnya ada Khosinuddin. Tapi kalau menurut saya nggak dicabut. Kalau dicabut akan malu dong ya. Masa lapor-lapor sendiri, datang-datang sendiri dicabut. Tuh, kata dia memprediksi bahwa Bapak Jokowi ketakutan sehingga kemungkinan akan mencabut laporannya. Tetapi menurut Rahma, Bapak Jokowi tidak mungkin mencabut. Karena lapor sendiri, masa cabut sendiri. Ini lucu. Ini lucu. Bapak Jokowi tidak mungkin akan mencabut laporannya. Meskipun mereka semua nangis bombay minta maaf atas kesalahan. Karena ini sudah keterlaluan. Dan ini orang-orang ini 1, 2 orang atau 5 orang kalau terkena hukuman sampai masuk ke dalam penjara, itu adalah semacam shock terapi sebagai efek jera bahwa jangan sembarangan mengeluarkan tuduhan atau fitnah apalagi terhadap mantan presiden kita. Karena ini akan menjadi presiden buruk apabila kita biarkan orang-orang begitu saja seenak jidat untuk melontarkan tuduhan palsu. Tetapi yang disuruh membuktikan adalah orang yang dituduh. Itu kalau tidak dibawa ke jalur hukum, itu akan menjadi presiden buruk yang membuat kita seakan-akan hukum tidak berlaku. Oleh karena itu, saya dan para sahabat sekalian mudah-mudahan mendukung, saya percaya, saya yakin Anda sekalian juga mendukung penuh langkah yang dilakukan Bapak Jokowi untuk menyeret orang-orang ini ke pengadilan yang pada ujungnya mereka harus menebus semua kesalahan, fitnah, provokasi, penyesatan publik, framing jahat di balik jeruji besi penjara. Tapi akan diteruskan dengan pasal-pasal yang aneh. Kalau saya diteruskan dengan atau ditunda-tunda aja, diulur-ulur nggak jelas sampai orang lupa. Harus diusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam ijazah palsu ini, pembuatan ijazah palsu, ide ijazah palsu ini yang mendesain dan yang terlibat dalam persekongkolan jahat untuk menutup-nutupi terbongkarnya ijazah palsu ini ya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa Rahma Sarita ini berusaha menggiring opini publik dengan narasi sesat dan framing jahat bahwa ini adalah sebuah konspirasi untuk menyelamatkan tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Makanya dari sekian banyak statement atau penggiringan opini dari orang ini menurut saya layak untuk dipolisikan, untuk dilaporkan. Layak ini. Karena menurut saya bahaya sekali orang-orang seperti ini kalau dibiarkan begitu saja terus ngoceh ke sana kemari, menebar narasi dan provokasi. Harus diusut tuntas termasuk UGM, itu rektor dan lain sebagainya. Dan ada Rahma Sarita. Nah, ini salah satu momen ketika mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpolemik dengan Rahma Sarita mengenai yang bersama dengan Faisal Assegaf, ya rekan sebangsanya dengan Rahma Sarita, sama-sama kelompok oposan nyinyir yang ingin memakzulkan Bapak Jokowi sebelum Pilpres 2024 lalu. Dan Mahfud MD mengungkapkan bahwa Rahma Sarita itu sedang membawa kamera, mungkin akan memotong-motong nih
dasar dia itu nanti akan dipelintir beritanya dan digunakan untuk memutarbalikkan fakta, menggiring opini publik. Kita simak sebentar agar lebih jelas. Rektor dan lain sebagainya. Dan ada Rahmat Sarita. Rahmat Sarita tuh nekam. Mungkin dia kan agak usil juga biasanya. Dia mungkin mau memotong yang bisa dipotong untuk di gitu. Nah, ini kan Rahmat Sarita itu motong-motong nanti akan dipelintir. Ada yang bisa dipotong. Tapi di Faisal Asegaf bilang direstui. Kapan merestui? Saya bilang nggak mungkin. Kalau apakah ada kehangatan yang semakin hilang ketika ada petisi berapa orang itu datang kemudian isu pemakzulan muncul dan padahal mereka yang datang dan Anda harus menerima, tapi kemudian mereka mengatakan ini direstui oleh Prof Mahfud katanya. Nggak ada itu direstui. Yang begini loh, mereka ini dipimpin oleh Faisal Asegaf. Tiba-tiba mereka usulnya dua. Satu, pemilu harus tanpa Jokowi. Mereka katakan tegas begitu. Iya, pemilu harus tanpa Jokowi dan Jokowi harus dimakzulkan. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, bahwa tuntutan dari Faisal Asegaf dan kawan-kawan, termasuk diantaranya di sana ada Rahmat Sarita, bahwa pemilu harus dilakukan tanpa melibatkan Bapak Jokowi dan Bapak Jokowi harus dimakzulkan. Itulah tuntutan mereka yang akan berusaha dipotong-potong oleh Rahmat Sarita yang merekam video pertemuan antara Mahfud MD sebagai Menko Polhukam waktu itu dengan kelompok mereka. Gitu. Harus dimakzulkan kata mereka. Iya, sebelum pemilu harus dimakzulkan katanya. Ini dengan mengutip kata-kata Pak Mahfud MD ini ya ketika. Nah, ini adalah polemik yang lainnya lagi ketika Rahmat Sarita semacam mau mempelintir fakta pernyataan dari Bapak Mahfud MD waktu itu sebagai Menko Polhukam mengenai statement Bapak Mahfud bahwa 60.000 tahun polisi yang nggak bagus ya, nanti kita lihat itu akan lebih baik itu daripada semalam negara tanpa polisi. Kalau negara tanpa polisi dalam semalam aja negara bisa hancur. Rapat dengan Komisi 3 DPR ya, saat itu Pak Mahfud MD mengutip cendekiawan Muslim ya, Ibnu Taimiyah, lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek daripada semalam tanpa polisi gitu. Semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang begitu ya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Saya curiga sebenarnya bukan semalam, sudah beribu-ribu malam kita ini tanpa polisi ya. Ya. Ini juga ada upaya penyesatan narasi dan penyesatan logika atau framing yang berusaha mendiskreditkan kepolisiannya. Dan ini kayaknya sudah kelakuan mereka, termasuk dalam kasus ijazah ini, dalam pelaporan oleh Bapak Jokowi, di mana mereka membuat framing sebelumnya karena mereka mungkin meyakini akan bakalan kalah. Maka sebelumnya dibentuklah opini, digiringlah opini bahwa kita tidak boleh percaya dengan kepolisian Republik Indonesia. Ya makanya kemarin di Bareskrim Polri pun dalam hal uji forensik terhadap ijazah Bapak Jokowi, mereka ingin bahwa uji forensik itu dilakukan di luar negeri, di Singapura atau di Belanda menurut Egy Sujana, karena mereka tidak percaya dengan kepolisian kita. Hal-hal semacam inilah orang-orang seperti Rahmat Sarita ini yang ikut meracuni kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ya para sahabat, ya kita memang mahfum. Kepolisian, polisi di sini memang masih jauh dari sempurna. Masih banyak oknum atau polisi yang belum
sesuai dengan yang kita harapkan, benar-benar ideal, termasuk dalam hal korupsi. Tetapi harap diingat, tidak sedikit juga polisi yang baik, yang benar-benar memegang teguh jabatan profesi mereka sebagai penegak hukum. Jadi tidak semuanya polisi itu jelek atau buruk. Makanya ya kita harus fair, dan itu tetap kita harus benahi dari tahun ke tahun, dan tidak pernah selesai pembenahan ini, sehingga kepercayaan publik terhadap kepolisian juga seharusnya semakin meningkat. Tetapi seharusnya jangan sampai dibilang seperti ini tadi ya, sudah tidak ada polisi lagi, kata Rahma Sarita ini. Artinya dia sudah tidak percaya dengan penegak hukum, termasuk polisi. Karena mungkin de jure ada polisi, tapi de facto justru polisinya seringkali membackup kejahatan. Apa itu bisa dikatakan polisi? Memodifikasi. Nah, kita simak penjelasan dari Mahfud MD yang menurut saya logis dan realistis, bisa diterima dengan nalar yang sehat. Apa yang dimaksud dengan semalam tidak ada polisi, negara hancur? Kita simak sebentar. Siapa yang pernah dikatakan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Taimiyah, yang bilang gini, dia, situ nasana bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam. Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. 60 tahun punya polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada satu malam tidak ada polisi. Ya. Bayangin Bapak, ada polisi satu malam mogok gitu. Malam aja, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang ngelayan orang desa tidak ada, mengurusi kebakaran tidak ada, ngurusi pembunuhan tidak ada, besoknya hilang udah. Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan ini bukan. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya, kalau semalam saja polisi nggak ada, negara hancur ya, saya rasa benar. Seandainya nih sehari saja nggak ada polisi, nah bagaimana ini orang-orang seperti Rahma Sarita, Roy Suryo, Tiva dan sebangsanya yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi? Lalu kemudian rakyat yang mendukung dan percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi asli tidak terima. Lalu apakah mustahil bila akhirnya terjadi konflik? Ini kalau tidak ada polisi bagaimana? Apakah akan terjadi hukum rimba di mana ada chaos ya, pertumpahan darah gara-gara ada pihak yang memfitnah, yang di sini nggak terima, nah, kemudian terjadi bentrokan tanpa ada aparat, tanpa ada polisi misalnya. Apakah itu lebih baik? Atau lebih baik sekarang meskipun polisi itu belum sempurna, masih banyak yang jelek, tetapi toh penegak hukum itu ada. Ini bukan lagi persoalan domestik, bukan lagi persoalan nasional. Nah, ini tadi yang podcast Tiva, Roy Suryo, Rahma Sarita yang memprovokasi agar kasus ijazah Bapak Jokowi ini dibawa ke dunia internasional, ke hak asasi manusia internasional. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Ya, namanya dunia teknologi informasi sekarang ini ya, masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan juga di media. Jadi apa namanya Jadi ya saya sebenarnya nggak sabar ini akhirnya seperti apa. Tadi ini kan kita meraba-raba skenario, berbagai skenario, kita bingung. Mudah-mudahan ya pemerintah Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena begini, karena kasus ini lagi menyampaikan kebenaran, makan korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur begitu, terus nanti ada orang lagi, saya kira bolak-balik di sabotase.
Nah, ini adalah orasi dari Rahma Sarita. Nah, di situ Anda bisa lihat ada Roy Suryo, ada Amin Rais, terus ada ini siapa nih, Marwan Batubara. Nah, orang ini memang kan saya sudah bilang tadi ada benang merah antara keduanya. Ya, sama-sama berkepentingan untuk ke Pak Jokowi, menjadikan Bapak Jokowi sebagai musuh mereka. Baik itu soal fitnah ijazah palsu maupun yang dua orang ini, Amin Rais dan Rahma Sarita, juga sama-sama pernah melecehkan Pancasila. Ya, kalau orang-orang seperti mereka ya tentu cocoklah bergabung dalam komunitas yang sama. Dan ini provokasi dari Rahma Sarita di dalam orasinya. Disabotase, ya, disabotase, tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Baik, langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Asegaf. Silakan. Faisal Asegaf, ya inilah ya tadi ya emang golongan dulu diistilahkan kadrun ya, tapi ya sekarang jangan lagi lah pakai istilah kadrun. Tapi kalau onta betina ya boleh lah. Faisal Asegaf dan Rahma Sarita. Oke para sahabat, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan Anda semua. Informasi ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kali. Dan sampaikan pendapat Anda, kritik, saran, komentar di kolom komentar ya para sahabat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Indonesia.